Apa kabar anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin tertunda, yaitu berkenaan dengan fungsi kuadrat. Ya. Mohon perhatikan materi berikut atau tayangan-tayangan berikut ini. Oh ya, mohon sediakan dulu atau disiapkan dulu buku catatan dengan ballpointnya agar materi yang ada di buku ini silakan kalian dicatat dan latihannya silakan kalian dikerjakan. Jika ada yang belum dipahami, Bapak ulang-ulang mengingatkan, silakan ditanyakan di grup pembelajaran matematika. Baik, jadi hari ini kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat. Yang dimaksud dengan fungsi kuadrat itu adalah pemetaan dari himpunan bilangan nyata atau real ke dirinya sendiri yang dinyatakan dengan ini rumus umumnya. Fx sama dengan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Oke. Dengan A, B, dan C adalah elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Ya. Oke, perhatikan, teruskan. Ada beberapa bentuk fungsi kuadrat tergantung nilai A, B, dan C-nya. Nah, perhatikan ini yang pertama ada Y sama dengan AX kuadrat. Di sini nilai B-nya 0 dan nilai C-nya 0. Jadi tidak ada, hanya ada AX kuadrat. Y sama dengan AX kuadrat. Ini disebut dengan bentuk fungsi kuadrat. Yang kedua adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah B. Berarti di sini B-nya adalah 0. A-nya tetap tidak sama dengan 1. Maaf, A-nya tidak sama dengan 0. Berikutnya adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX. Berarti A-nya tidak sama dengan 0 dan C-nya adalah sama dengan 0. Ya. Jadi beberapa bentuk fungsi kuadrat. Ini yang umum, yang ini untuk umumnya adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Sedangkan yang tiga ini adalah jika nilai B-nya 0, maka jika nilai B dan C-nya 0, maka bentuknya menjadi Y sama dengan AX kuadrat. Yang kedua, jika B-nya sama dengan 0, maka bentuknya menjadi Y sama dengan AX kuadrat ditambah C. Dan jika C-nya sama dengan 0, maka bentuknya menjadi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX. Sifat fungsi persamaan kuadrat. Mohon diperhatikan. Sifat-sifat fungsi persamaan kuadrat. Nah, pada fungsi persamaan kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan D, kemarin kita bahas nilai D. D itu kan determinan. Sama dengan rumusnya adalah B kuadrat ditambah 4AC, maka sifat yang pertama, sifat fungsi pada nilai A koefisien variabel X kuadrat. Ya. A-nya itu sekarang kita lihat nilai A-nya. A itu adalah koefisien variabel X kuadrat. Jika A-nya lebih dari 0, maka nanti grafiknya membuka ke atas. Atau disebut dengan nilai ekstrim minimum, terbuka ke atas grafiknya. Sekarang, jika A-nya kurang dari 0, maka grafik membuka ke bawah atau nilai ekstrim maksimum. Oke. Kemudian yang B-nya, dilihat dari diskriminannya. Jika nilai diskriminannya lebih dari 0, berarti ada dua akar nyata yang kemarin kita bahas, atau grafiknya memotong sumbu X di dua titik. Ya, kemudian, jika nilai diskriminannya sama dengan 0, berarti hanya ada satu akar atau disebut dengan akar kembar, maka grafik menyinggung sumbu X hanya pada satu titik. Kemudian, jika D kurang dari 0, maka tidak ada akar nyata atau grafik tidak menyentuh sumbu X karena tidak ada akar-akarnya. Ya. Kemudian sifat yang berikutnya yang C, persamaan sumbu simetri. Nah, ininya persamaan sumbu simetri ditentukan oleh nilai X. Nilai X-nya adalah negatif B per 2A. B-nya di sini, ini nilai A-nya. Jadi nilai B adalah koefisien X dan A adalah koefisien X kuadrat. Kemudian nilai ekstrimnya ditentukan oleh nilai Y sama dengan negatif D per 4A. D itu adalah nilai diskriminan.
A adalah koefisien E kuadrat. Kemudian sifat yang kelima, titik ekstrim mempunyai koordinat negatif B per 2A, negatif D per 4A. Nah, pada grafiknya nanti seperti ini bentuknya. Oke. Ini memiliki nilai ekstrim minimum, jadi terbuka ke atas grafiknya. Ya, ini grafik terbuka ke atas. Berarti kalau terbuka ke atas, nilai A-nya yang ini lebih dari 0. Ya. Kemudian ini titik ekstrim. Ya, titik ekstrim yang ini ditentukan oleh nilai Y sama dengan negatif D per 4A. Kemudian yang ini, sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif B per 2A. Kemudian yang ini titik ekstrimnya, kan? Titik ekstrimnya adalah negatif B per 2A, negatif D per 4A. Ini bentuk umum dari grafik persamaan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Oke. Sekarang lebih jelasnya perhatikan tabel berikut. Nah, ini ada beberapa gambar grafik fungsi kuadrat. Ini yang pertama gambarnya seperti ini grafiknya. Oke, ini sumbu simetrinya. Grafiknya terbuka ke atas, maka tadi sudah disebutkan nilai A-nya lebih dari 0 dan diskriminannya pun lebih dari 0. Kemudian, jika nilai D-nya sama dengan 0, perhatikan, oh iya yang ini memotong sumbu X-nya pada 2 titik. Ya. Kemudian yang ini, jika D-nya sama dengan 0 dan A-nya lebih dari 0, maka grafiknya hanya akan menyentuh satu titik pada sumbu X. Ini adalah sumbu simetrinya. Kemudian, jika A-nya lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0, maka grafiknya tidak akan memotong sumbu X. Ini grafiknya terbuka ke atas. Jadi, kalau A-nya lebih dari 0, maka semua grafiknya terbuka ke atas. Berapa banyak memotong sumbu X-nya tergantung kepada diskriminannya. Kalau nilai diskriminannya lebih dari 0, maka memotongnya di 2 titik. Kalau diskriminannya sama dengan 0, maka memotongnya hanya di 1 titik. Kalau diskriminannya kurang dari 0, maka tidak akan memotong sumbu X. Sekarang yang kedua, yang ini, perhatikan gambar yang ini. Jika nilai A-nya kurang dari 0, nilai A kurang dari 0 itu misalnya negatif X kuadrat. Nah, maka nilai A-nya di situ kurang dari 0, berarti hanya negatif 1. Atau negatif 2X kuadrat. Berarti A-nya kurang dari 0 ya. Maka nanti gambarnya, kemudian jika diskriminannya lebih dari 0, maka gambarnya seperti ini. Kurvanya terbuka ke bawah, memotong sumbu X-nya di 2 titik. Kemudian jika A-nya kurang dari 0 dan diskriminannya sama dengan 0, maka grafiknya terbuka ke bawah, memotong sumbu X hanya pada 1 titik. Kemudian jika nilai A-nya kurang dari 0 dan diskriminannya kurang dari 0, maka kurvanya terbuka ke bawah dan tidak akan memotong sumbu X. Mudah-mudahan kalian paham dari grafik ini. Oke. Kita teruskan. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Ada 2 cara menentukan gambar grafik fungsi. Yang pertama, menentukan beberapa nilai X dan Y sehingga diketahui beberapa titik koordinat X, Y. Mohon perhatikan. Contoh, gambarkan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi negatif 6X ditambah 8. Di sini berarti nilai A-nya sama dengan 1, ya yang ini. Kemudian nilai B-nya adalah negatif 6 dan nilai C-nya adalah 8. Ya. Oke. Kita tentukan nilai pengganti X. Yang ini kita buatkan seperti ini dulu. Ini nilai pengganti X. Ini bebas saja, berapa saja silakan kalian tentukan. Ini Bapak contohkan negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian masukkan rumus fungsi kuadratnya yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Ini nantinya hasilnya titik koordinat pasangan X dengan Y. Perhatikan di sini. X-nya kita ganti dengan negatif 1. Yang ini kan. Nah, berarti negatif 1 pangkat 2 dikurangi negatif 6. Maaf, dikurangi 6 kali negatif 1. Ya, perhatikan X-nya diganti negatif 1 ditambah 8 sama dengan 15.
Jadi kalau X-nya negatif 1, maka Y-nya adalah 15. Pasangkan di sini. Ya. Kita hitung benar nggak 15? Negatif 1 pangkat 2, 1 kan? Negatif 6 kali negatif 1, positif 6, ditambah 8, sama dengan 15. Benar ya? Sekarang yang kedua, X-nya kita ganti dengan 0. Berarti, oke, yang ini, 0 pangkat 2, dikurangi 6 kali 0, oke, X-nya ganti 0, ditambah 8, sama dengan 8. 0 pangkat 2, 0, negatif 6 kali 0, 0. Berarti 0, ditambah 8 sama dengan 8. Maka pasangan koordinatnya adalah 0,8. Ini sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Kemudian jika X-nya diganti dengan 1, maka kita masukkan ke sini. 1 pangkat 2 dikurangi 6 kali 1 ditambah 8 sama dengan 3. Berarti X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 3. Terus sampai dengan yang kelima ini, X-nya kita ganti dengan 5. Berarti 5 pangkat 2 dikurangi 6 kali 5 ditambah 8 sama dengan 3. X-nya 5, Y-nya negatif 3. Oke, kita sudah menemukan ini titik koordinatnya. Nah, dari hasil tabel tersebut, maka grafik fungsinya sebagai berikut. Kita gambarkan. Masukkan titik-titik koordinat ini pada bidang koordinat kartesius, ya kan? Oke, ini grafiknya. Nah, kita ketemu kan? Ini tadi 0 dengan 8 ya. 0 dengan 8. Kemudian negatif 1 dengan 15. Ini negatif 1, ini 15-nya. Koordinatnya di sini. Kita masukkan ke sini. 1 dengan 3. Ini 1, ini 3. Ketemunya di sini. Kemudian 2 dengan 0. Di sini kan. Kemudian 3 dengan negatif 1. Ini titik koordinatnya. Kemudian 4,0. Maaf, ini jangan pakai negatif ya. Nah, ini jangan pakai negatif. Jadi 4,0. Kemudian 5,3. Maaf, ini jangan pakai negatif ya. 5,3. Ini pun jangan pakai negatif. Ya. Silakan kalian revisi, ini salah-salah tulis. Ini berarti 4,0 dan yang ini adalah 5,3. Ini grafiknya terbuka ke atas. Terbuktikan jika A-nya di atas 0 atau lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Ini cara menggambar grafik fungsi yang pertama, yaitu dengan menentukan beberapa nilai X, kita tentukan nilai X-nya, dan Y, sehingga diketahui beberapa titik koordinat X dan Y. Oke, paham ya? Kemudian cara yang kedua, menggunakan sifat-sifat grafik. Yang pertama, menentukan titik potong grafik dengan sumbu simetri. Tadi sifat-sifat grafik sudah kan di atas, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Kalau titik potong dengan sumbu Y, maka kita buat nilai X-nya sama dengan 0. Jika titik potong dengan sumbu X, lihat bahasan mengenai akar-akar persamaan kuadrat. Atau kita buat nilai Y-nya sama dengan 0. Ya. Yang kedua, tentukan sumbu simetri dan titik ekstrim. Tadi rumusannya sudah. Silakan lihat lagi gambar yang atau slide yang di atas. Kemudian, jika perlu, tambahkan beberapa titik lain sebagai bahan bantuan. Oke, contoh. Gambarkan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Nah, titik potong dengan sumbu Y kita buat nilai X-nya 0. Ini kan, X-nya kita buat 0. Berarti Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Gantikan X-nya dengan 0. Berarti 0 pangkat 2 dikurangi 6 kali 0 ditambah 8. Berarti X-nya 0, Y-nya adalah 8. Maka titik koordinatnya ini. Titik koordinat titik potong terhadap sumbu Y adalah pada titik koordinat 0,8. Yang berikutnya, tentukan titik potong dengan sumbu X. Gunakan diskriminan. Ya. D sama dengan negatif B kuadrat dikurangi 4AC. Sama dengan negatif 6 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1 kali 8 sama dengan 36 dikurangi 32 sama dengan 4. Diskriminannya lebih dari 0, maka akan ada 2 titik potong dengan sumbu X. Kenapa? Karena diskriminannya lebih dari 0. Perhatikan. Nah, untuk Y sama dengan 0. Nah, kalau untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, maka nilai Y-nya kita buat 0. Untuk Y sama dengan 0, maka X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8 sama dengan 0. Kita ganti Y-nya dengan 0. Kita selesaikan dengan pemfaktoran. Ingat yang mengenai persamaan kuadrat ya.
Berarti ini kita faktorkan menjadi X dikurangi 2 kali X dikurangi 4. Maka X yang pertama adalah X dikurangi 2 sama dengan 0. Dengan demikian X-nya sama dengan 2. Jadi kalau Y-nya 0, X-nya 2. Maka titik koordinatnya adalah 2,0. Ini titik yang pertama. Titik yang kedua adalah X dikurangi 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan 4. Jadi titik yang kedua adalah X-nya 4, Y-nya adalah 0. 4,0. Benarlah bahwa jika diskriminannya lebih dari 0, maka akan ada dua titik potong terhadap sumbu X. Contoh di dalam hal ini adalah titik potongnya pada koordinat 2,0 dan pada koordinat 4,0. Berikutnya, sumbu simetri. Kita tentukan sumbu simetrinya. Sumbu simetri grafiknya adalah rumusnya ini X sama dengan negatif B per 2A. Tadi nilai B-nya adalah negatif 6. Jadi sama dengan negatif 6 per 2 kali 1. Sama dengan 6 per 2. Sama dengan 3. Berarti ini adalah sumbu simetrinya. Kemudian yang berikutnya adalah titik ekstrimnya. Oke. Titik ekstrimnya adalah nilai nilai ekstrim Y-nya adalah negatif D per 4A. Tadi diskriminannya 4, berarti yang ini karena pakai negatif, berarti negatif 4 per 4 kali 1 sama dengan negatif 4 per 4 sama dengan negatif 1. Jadi diperoleh nanti titik ekstrimnya adalah 3, negatif 1. Dan titik ekstrimnya adalah minimum karena A-nya lebih dari 0. Oke, maka grafiknya seperti ini. Ya. A-nya sama dengan yang tadi kan? Nah, jadi ada dua cara menggambar grafik fungsi. Silakan kalian menggunakan cara yang mana. Nah, ini silakan kalian latihan. Menggambarkan grafik fungsi dari persamaan kuadrat berikut. Nomor 1, Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12. Dan Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4X ditambah 5. Nomor yang pertama berarti A-nya lebih dari 0. Yang kedua, A-nya kurang dari 0. Silakan kalian gambarkan. Mau dengan cara yang pertama atau cara yang kedua, silakan kalian lakukan. Kemudian untuk menggambar grafiknya, mohon kalian gunakan buku berpeta. Itu saja pertemuan di hari ini dan tetap semangat, selamat belajar, kerjakan setiap latihannya. Jika ada yang belum paham, sekali lagi silakan kalian tanyakan di grup pembelajaran ini. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.